Supriya menyadari ada yang salah. Ia sudah terlambat. Para bajingan menyumpal mulut Supriya dan membawanya ke tempat tidur. Mereka melecehkannya bergiliran. Ketika suaminya, yang juga buta, pulang, ia menemukan Supriya terikat di tempat tidur, hanya tertutup selembar kain. Rohan segera melepaskan ikatan Supriya. Saat sumpalan mulut Supriya dibuka, raungan rasa sakit bergema di seluruh ruangan. Ada apa denganmu? Cepat ceritakan apa yang terjadi. Mereka sangat tertekan dan segera menelepon polisi. Tapi karena Supriya buta dan tidak bisa melihat penjahat, maka bukti hanya diperoleh dari cairan tubuhnya. Dan itu bertahan dalam waktu 24 jam. Maka Rohan segera membawa Supriya ke rumah sakit. Sebuah mobil tiba-tiba menghentikan mereka di jalan, dan mereka diikat di gudang. 24 jam kemudian mereka dibuang ke laut. Bersamaan hujan deras di langit. Air laut dan hujan membasahi keduanya. Keduanya akhirnya datang ke rumah sakit. Tapi dokter memberitahu, batas waktu pengambilan bukti telah lewat. Supriya telah basah kuyup, maka buktinya juga telah hanyut. Mereka bergegas ke kantor polisi lagi. Tapi 24 jam telah berlalu. Karena tidak ada bukti maka tersangka bebas. Rohan berargumen dengan polisi, tapi polisi justru menanyai mereka. Nyonya, apakah Anda benar-benar dilecehkan? Anda berbohong kan? Setelah keduanya dipermalukan, mereka hanya bisa pulang tak berdaya. Rohan sangat frustasi. Dia menahan amarahnya dan duduk di sofa. Supriya menyuruhnya makan. Rohan tidak nafsu makan. Dia menyuruh Supriya tidur. Dia membiarkan Supriya tidur sendiri. Supriya berpikir bahwa Rohan menganggapnya kotor. Jadi dia berinisiatif mengajukan cerai. Tapi Rohan tidak berkata apa-apa. Keesokannya di tempat kerja, Rohan banyak pikiran. Ia terus-menerus melakukan kesalahan. Dia menyadari, dia terlalu acuh pada Supriya kemarin. Jadi ia meminta maaf kepada Supriya dan menjelaskan mengapa dia diam kemarin. Dia merasa tidak becus. Setelah berbicara lama, Supriya tidak merespon sama sekali. Karena sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Supriya bunuh diri. Beberapa hari lalu, Supriya dilecehkan para bajingan. Keduanya setuju untuk menghadapinya bersama. Apakah karena sikap acuh tak acuh Rohan kemarin? Apakah Supriya putus asa? Rohan merasa bersalah. Ia begitu sedih. Seorang tak dikenal datang ke pemakaman Supriya. Pria ini adalah politisi lokal yang berkuasa. Dan juga merupakan kakak Amit, salah satu bajingan. Dia diam-diam menyuap polisi agar penyelidikan dihentikan. Dia datang memperingatkan Rohan agar Rohan jangan memperpanjang kasus ini. Tanpa rasa malu ia memberitahu Rohan. Rohan telah mendapatkan malam pertama dengan Supriya. Adiknya tidak mengambil banyak keuntungan. Begitulah kejamnya politikus itu. Kemudian politikus itu kembali berkata, istri Anda sedikit membingungkan. Dia pasti sangat terpukul. Mengapa tidak bunuh diri setelah dilecehkan untuk pertama kalinya? Mengapa harus menunggu kedua kalinya? Kedua kalinya, apa maksudnya? Rohan bergegas ke kamar. Akhirnya di bawah tempat tidur, ia menemukan catatan bunuh diri Supriya. Rohan membacanya. Akhirnya ia tahu yang terjadi sebelum Supriya meninggal. Ternyata setelah Rohan keluar, kedua bajingan kembali datang. Mereka bahkan lebih kejam. Mereka kembali melecehkan Supriya dan juga berkata, mereka akan datang lagi kapanpun. Tidak ada gunanya memanggil polisi. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Ternyata itulah alasan Supriya bunuh diri. Rohan sedih dan marah. Dia pergi ke kantor polisi lagi. Tapi kali ini bukan untuk melapor. Dia mendeklarasikan perang. Saya ingin melawan. Mata ganti mata. Dan kamu tidak akan menemukan bukti apapun. Tunggu saja dia dan kumpulkan mayatnya. Rohan menggunakan caranya sendiri. Ia akan menghajar para bajingan yang melecehkan Supriya. Rohan memiliki rencana balas dendam di hatinya. Dia pergi ke bar yang sering dikunjungi para bajingan dan merekam suara mereka untuk ditiru. Ternyata Rohan adalah pengisi suara. Ia dapat menirukan segala macam suara. Jadi untuknya, sangat mudah meniru suara orang lain. Setelah semuanya siap, balas dendam dimulai. Rohan meniru suara politisi terlebih dulu dan menghubungi polisi. Dia meminta polisi menangkap Wasim, bajingan kedua. Polisi tidak merasa ada yang aneh. Mereka menangkapnya. Lalu Rohan meniru suara Amit dan menelepon adik Wasim. Ia berkata akan melecehkan adik Wasim. Dan kata-kata cabul itu didengar oleh ayah Wasim. Ayahnya mengamuk. Dia menemui Amit dan menamparnya. Jika berani menyakiti putrinya, ia tidak hanya akan memukulnya. Amit dibuat malu. Rohan kembali beraksi. Dia meniru suara adik Wasim dan mengajak Amit bertemu. Lalu dia berpura-pura menjadi Amit, mengajak adik Wasim bertemu. Dan memberitahu ayah Wasim di mana mereka berkencan. Ayah Wasim yang tukang daging menyiapkan pisaunya dan bertarung dengan Amit. Tapi Amit lebih kuat. Hubungan antara kedua bajingan benar-benar telah dirusak. Dan ini baru permulaan balas dendam. Kemudian Rohan membeli seikat benang dan setumpuk keripik. Apa itu keripik kentang? Anda akan tahu nanti. Rohan meminta Wasim datang ke bar. Wasim baru tahu ketika di bar. Rohan menyapanya, kemudian mematikan lampu. Kegelapan adalah makanan sehari-hari Rohan.
Dia menghajar Wasim dengan liar. Wasim yang panik menyalakan ponselnya. Ia mencoba kabur. Kemudian Rohan melempar bola baja ke arah Wasim. Tepat mengenai sasaran. Wasim memukul tanpa arah. Pembalasan yang terlalu sempurna. Wasim segera menemukan penyebabnya. Ternyata keripik di lantai membuat Rohan bisa menemukan Wasim dengan akurat. Jadi Wasim melewati keripik dan menemukan saklar lampu. Seketika lampu menyala. Wasim melempar botol anggur ke Rohan. Tetapi Rohan tidak mundur. Dia menghampiri Wasim dan mencekik lehernya, lalu menghajarnya sampai pingsan dan menyeretnya ke lantai 2. Ia mengikat leher Wasim dengan tali dan melemparkannya dari atas. Sebelum pergi, Rohan melempar sapu tangan. Sapu tangan itu jatuh tepat di bahu Wasim. Sapu tangan itu adalah milik Amit. Polisi berencana menangkap Amit, tapi berkat perlindungan kakaknya, Amit dapat dengan mudah dibebaskan. Memang Rohan tidak mengharapkan polisi menangkapnya. Rohan hanya menghilangkan kecurigaan polisi kepadanya. Dia punya caranya sendiri membalas Amit. Pria ini tidak pernah berpikir baik kaki akan menghancurkan hidupnya karena dia mengganggu orang lain. Rohan sangat peka terhadap bau dan suara. Amit adalah target Rohan selanjutnya. Rohan meniru suara polisi dan meminta Amit ke gudang. Rohan bersembunyi dengan tongkat. Ia bersiap menyerang Amit, tapi Amit memakai helm pelindung. Amit mengetahui jika Rohan yang memanggilnya. Keduanya bertarung, tapi Rohan yang buta, bukan lawan yang seimbang. Dengan cepat ia terlempar ke lantai. Saat melihat Rohan sekarat, Amit memamerkan perbuatannya ke Supriya. Rohan yang terprovokasi mengambil tongkat dan berdiri. Dia mendengarkan dengan seksama suara di sekitarnya. Tapi Amit sangat licik, dia melepas sepatunya dan akan menyerang dari belakang. Tapi kelicikannya dibalas dengan kepandaian Rohan. Bau kaki Amit membuat Rohan mengetahui posisi Amit. Sebuah pukulan keras langsung menjatuhkan Amit. Rohan mengikat Amit, lalu menyalakan lilin milik Supriya. Ia meletakkannya di balik pintu. Rohan menirukan suara Amit untuk mengelabuhi politikus. Si politikus datang membantu adiknya. Ia melihat dari jendela bahwa Amit diikat di dalam. Karena cemas, dia menendang pintu hingga terbuka. Tapi lilin di balik pintu jatuh ke tumpahan bensin di tanah. Api menyambar dan terjadi ledakan. Rohan akhirnya menghabisi Amit, tapi kemudian masalah datang. Setelah dia pulang, anak tetangga meminta bantuannya untuk menirukan suara ayahnya dan meminta izin guru. Tapi dari situ polisi mengetahui jika Rohan mampu meniru suara orang. Polisi segera mencurigai Rohan. Jadi ia mengirim seseorang mengawasi Rohan. Polisi memeriksa catatan telepon para bajingan. Dan panggilan terakhir berasal dari nomor yang sama, yaitu dari wartel yang sama. Polisi mencurigai peneleponnya adalah Rohan. Dia bergegas ke wartel. Selama penjaga wartel melihat Rohan menelepon, dia akan menangkap Rohan. Tapi saat ia tiba, penjaga wartel telah pulang. Ia harus kembali keesokannya. Yang tidak dia duga adalah tepat pada malam itu, Rohan membunuh musuh terakhir di bawah pengawasan polisi. Bagaimana dia melakukannya? Ternyata Rohan memanggil teman lamanya. Ia memasang bom asap untuk berlindung. Lalu dia menyamar, membawa anak kecil itu dan menyelinap pergi. Rohan memanggil politikus dan mengaku dialah pembunuh saudaranya. Rohan mengajak politikus bertemu. Politikus itu sangat marah. Ia membawa anak buahnya untuk membunuh Rohan. Tempat itu adalah rumah baru Rohan dan Supriya. Tapi belum selesai dibangun dan Supriya meninggal. Politikus memerintahkan anak buahnya membunuh Rohan. Rohan berbalik, lalu melompat, melewati perangkap yang dirancang sebelumnya. Sementara anak buah politikus hancur berkeping-keping. Kemudian Rohan menangkap politikus. Sesuai dengan tanda di dinding, Rohan menyeret politikus ke tepi gedung. Kemudian Rohan mengikatkan tali pengaman ke tubuhnya dan melompat bersama politikus. Rohan kemudian melepas tangan politikus. Sejauh ini pembalasan Rohan telah sempurna. Tapi polisi masih ada. Mereka berusaha mendapatkan bukti kejahatan Rohan. Pemilik wartel sedang bekerja. Polisi itu bertanya dengan menunjukkan foto Rohan. Apakah ia mengenali Rohan? Penjaga berbalik. Maaf, Tuan, saya buta. Jika kegelapan tidak dapat menerangi kegelapan, kalau begitu mari kita menjadi cahaya satu sama lain. Itulah ucapan Rohan ketika berkencan dengan Supriya pertama kali. Dia adalah orang yang tidak berdaya. Tapi saat ketenangannya diusik, dia bisa berubah. Jadi jangan mudah mengganggu hidup orang. Karena tidak ada kelemahan yang abadi. Sekalipun jika dia buta, dia akan bangkit untuk melawan. Terima kasih, sampai jumpa.